pernapasan dari mulai hidung sampai ke area dada. Prosedur sedia. Ya. Yang pertama-tama kita akan melakukan inspeksi pada hidung. Apakah ada benjolan atau tidak, apakah simetris atau tidak, apakah di septum deviasinya ada lekukan atau tidak, dan selanjutnya kita akan palpasi hidung pasien. Apakah ada nyeri tekan, Bu? Nah, kita selanjutnya akan menekan salah satu hidung pasien. Apakah ada kesulitan bernapas, Bu? Atau nyeri tekan? Apakah ada kesulitan bernapas, Bu, atau nyeri tekan? Setelah itu, kita lanjutkan untuk infeksi bagian bawah mata. Apakah ada sianosis atau kebiru-biruan atau tidak? Dan apakah di bagian bibir ada sianosis atau tidak? Nah, di selanjutnya ada infeksi bagian bawah telinga. Apakah ada kebiru-biruan atau sianosis atau tidak? Yang selanjutnya kita infeksi bagian lidah pasien, apakah ada sianosis sentral atau tidak. Ibu silakan dudukkan lidahnya. Sudah, Bu, masukkan kembali. Dan jika ada sianosis sentral, maka pasien ada kelainan. Ini pasien normal karena tidak ada sianosis sentral. Karena sianosis sentral itu menunjukkan bahwa adanya defisit oksigen. Dan selanjutnya kita akan infeksi bagian ekstremitas atas. Nah, kita lihat apakah di bagian jari-jari kakinya ada sianosis atau tidak. Nah, selanjutnya akan melakukan infeksi adanya coming fingers. Nah, kan ibu saya seperti ini. Nah, coming fingers ini menunjukkan bahwa ada defisit oksigen yang akan menyebabkan adanya kerusakan jari-jari yang di bawah kuku. Nah, pasien ini normal karena tidak ada coming fingers. Dan selanjutnya kita akan melakukan infeksi pada ekstremitas bawah dan melihat jari-jari kuku pasien apakah ada sianosis atau tidak. Selanjutnya kita infeksi statis. Anjurkan pasien untuk tahan napas. Silakan tahan napas. Nah, kita lihat apakah dada pasien simetris atau tidak, apakah ada luka benjolan atau tidak. Nah, kembali lagi kepada infeksi hidung. Ibu silahkan bernapas seperti biasa. Nah, kita lihat apakah pernapasan pasien antara dada kanan dan kiri sama atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. Ibu silahkan bernapas kembali. Ya. Selanjutnya kita akan palpasi statis. Anjurkan pasien untuk menahan napas. Nah, jari-jari kita letakkan kepada fossa supracapicula di posisi mid capicula. Ibu, apakah ada nyeri tekan? Ibu, kedua itu diletakkan di area sternum. Apakah ada nyeri tekan, Bu? Nah, yang ketiga adalah diletakkan di 3 jari di atas umbilical. Apakah ada nyeri tekan, Bu? Setelah itu lakukan lagi palpasi dinamis. Anjurkan pasien untuk bernapas seperti biasa. Jadi silahkan bernapas seperti biasa dan letakkan jari kita di area fossa supracapicula di mid capicula. Nah, Ibu, apakah ada nyeri tekan? Ibu, apakah ada nyeri tekan? Ibu, apakah ada nyeri tekan? Nah, selanjutnya kita palpasi taktil tremitus. Dan letakkan jari-jari kita di area supracapicula di posisi mid capicula. Dan anjurkan pasien untuk mengucapkan 7. Nah, setelah itu lakukan perkusi pada bagian dada pasien dan letakkan 2 jari kita di area fossa supracapicula di posisi mid capicula dan ketuk salah satunya pakai satu jari kita, memakai satu jari kita. Untuk perkusi ini untuk mengetahui adanya beberapa organ di area dada pasien dan lakukan di sebelah kiri. Lakukan ekspansi dada. Kedua ibu jari kita diletakkan di sternum dan jari-jari lain kita diletakkan di lateral dada. Dan anjurkan pasien buang, Bu.
Nah, jika ketika pasien menarik napas, maka ibu jari akan berjauhan, dan ketika pasien mengeluarkan napas, maka ibu jari akan berdekatan. Melakukan ekspansi dada, kita akan melakukan palpasi pada lateral dada dan trakea. Ibu diletakkan di lateral dada, tepatnya di bawah ketiak. Ibu, apakah ada nyeri tekan? Apakah ada nyeri tekan? Apakah ada ketegangan hubungan palpasi tidak? Dan selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Selanjutnya saya akan melakukan bagian ujung dada, letakkan palpasi ekspansi dada. Di mana auskultasi ini untuk mengetahui apakah pernapasan pasien itu normal atau tidak. Yang pertama kita letakkan di trakea terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana pernapasan pasikuler. Selanjutnya di area lateral dada yang mengetahui adanya pernapasan bronchial. Dan setelah itu dilanjutkan untuk memeriksa di area seluruh dada untuk mengetahui bahwa adanya pernapasan bronchopasikuler. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi ekspanalis. Dan setelah auskultasi, kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada torak posterior. Ibu, silakan untuk duduk. Apakah bisa sendiri atau gimana? Dan kita inspeksi pada torak posterior pasien, di mana adanya barrel chest yang menandakan bahwa cembung, dan untuk panel chest cembung, dan untuk pigeon chest cembung dari supraposacapicula sampai dengan area dada. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan inspeksi statis. Anjurkan pasien untuk tahan napas. Itu silakan tahan napas, dan kita inspeksi statis di torak posterior pasien. Apakah ada benjolan atau tidak, simetris atau tidak, atau ada lekukan atau tidak. Dan selanjutnya kita melakukan inspeksi dinamis dan anjurkan pasien untuk menarik napas seperti biasa. Ibu silakan menarik napas. Dan kita inspeksi pada torak posterior, apakah dinding torak posteriornya sama atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. Dan selanjutnya kita melakukan palpasi statis dan anjurkan pasien untuk menahan napas. Ibu silakan menahan napas. Dan letakkan jari-jari kita di bagian fossa suprascapula di posisi mid scapula. Ibu, apakah ada nyeri tekan? Ibu, apakah ada nyeri tekan? Ibu, apakah ada nyeri tekan? Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi dinamis dan anjurkan pasien untuk menarik napas. Ibu silakan menarik napas, Bu, seperti biasa. Dan kembali lagi, jari-jari kita diletakkan di fossa suprascapula di posisi mid scapula. Ibu, apakah ada nyeri tekan? Ibu, apakah ada nyeri tekan? Ibu, apakah ada nyeri tekan? Sudah selesai palpasi, mari kita lanjutkan untuk palpasi acromion dan letakkan jari-jari kita di area fossa suprascapula di posisi mid scapula, dan anjurkan pasien untuk mengucapkan 7-7 atau 10-10. Ibu silakan ucapkan, Bu. 7-7. Nah, selanjutnya lagi kita akan ekspansi punggung pasien dan letakkan ibu jari kita di area tengah-tengah. Ibu silakan menarik napas dulu. Nah, jika ibu jari kita ketika pasien bernapas, maka ibu jari kita akan berjauhan, dan ketika pasien mengeluarkan napas, maka ibu jari kita akan berdekatan.
Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada punggung pasien atau torak posterior pasien. Nah, letakkan dua jari kita di area terjauh dari dari perawat, di area fossa supraskapula, di posisi mid scapula, dan ketuk oleh satu jari kita. Perkusi ini bertujuan untuk mengetahui beberapa organ yang ada di dalam punggung pasien. Setelah itu, tindakan sudah selesai, Ibu bisa tidur kembali, Bu. Bagaimana, Bu, setelah adanya pemeriksaan tindakan pemeriksaan dari pernapasan hidung, area dada dan torak posterior, apakah merasa nyaman, Ibu? Baik, karena pemeriksaan tindakan sudah selesai, maka saya izin pamit. Jika ada yang ingin saya bantu, Ibu bisa menghubungi ke ruangan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, selamat beristirahat dan selamat siang, Bu. Bu, terima kasih.